Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Febriansa dengan NIM 7012553 dari kelas 2B Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Sini saya akan menjelaskan tentang ancaman kejahatan cyber terhadap keamanan nasional Indonesia. Tugas akhir MK Kewarganegaraan, dosen Pak Agus Ramadhani MH. Latar belakang: perkembangan teknologi informasi membawa banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul ancaman baru berupa cyber atau cybercrime. Saat ini, hampir seluruh aktivitas pemerintahan, pendidikan, perbankan, kesehatan, hingga pertahanan telah memanfaatkan sistem digital. Oleh karena itu, serangan cyber tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat mengganggu keamanan nasional Indonesia. Apa itu kejahatan cyber? Kejahatan cyber adalah segala bentuk tindakan kriminal yang dilakukan melalui komputer, internet, atau jaringan digital dengan tujuan memperoleh keuntungan, mencuri informasi, merusak sistem, atau mengganggu layanan seperti hacking, phishing, malware, pencurian data, dan penipuan online. Selanjutnya, pengertian keamanan nasional. Keamanan nasional merupakan kondisi ketika negara mampu melindungi masyarakat, wilayah, data, ekonomi, serta sistem pemerintahan dari berbagai ancaman, baik ancaman militer maupun non-militer. Saat ini, ancaman tidak hanya berupa perang fisik, tetapi juga perang digital yang dapat melumpuhkan suatu negara. Mengapa kejahatan cyber menjadi ancaman nasional? Yang pertama ada kebocoran data negara dan masyarakat. Kejahatan cyber dapat menyebabkan data penting milik pemerintah maupun masyarakat dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kebocoran ini dapat disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, bahkan mengancam kerahasiaan informasi negara. Yang kedua ada gangguan terhadap infrastruktur digital. Banyak layanan penting seperti perbankan, rumah sakit, transportasi, dan sistem pemerintahan bergantung pada teknologi informasi. Jika sistem itu diserang, pelayanan publik dapat terganggu, berhenti beroperasi, sehingga merugikan banyak orang. Yang ketiga ada ancaman terhadap stabilitas dan keamanan nasional. Serangan cyber tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas negara. Peretasan terhadap sistem pemerintahan atau penyebaran informasi hoaks atau palsu dapat menimbulkan kepanikan, menurunkan kepercayaan masyarakat, dan mengancam keamanan nasional dari negara itu. Dampak kejahatan cyber terhadap Indonesia itu sangat banyak. Yang pertama ada kebocoran data masyarakat, kerugian ekonomi hingga miliaran rupiah, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, gangguan pelayanan publik, ancaman terhadap pertahanan negara. Selanjutnya, contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Beberapa contohnya antara lain, yang pertama, kebocoran data dari berbagai instansi. Yang kedua, serangan ransomware terhadap lembaga pemerintah. Yang ketiga, penipuan online yang semakin meningkat. Dan yang terakhir, peretasan akun media sosial instansi maupun pejabat. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa keamanan digital merupakan bagian penting dalam keamanan nasional. Hubungan dengan sistem informasi. Kita sebagai mahasiswa sistem informasi, kita memiliki peran penting dalam meningkatkan keamanan cyber, yaitu yang pertama, merancang sistem informasi yang aman. Yang kedua, menerapkan keamanan database. Yang ketiga, melindungi data pengguna. Keempat, mengembangkan aplikasi yang memiliki sistem keamanan yang baik. Dan yang terakhir, membantu organisasi mencegah serangan cyber. Inilah bentuk nyata kontribusi
mahasiswa sistem informasi terhadap keamanan nasional yang ada di Indonesia. Selanjutnya, ada hubungan dengan mata kuliah kewarganegaraan. Dalam kewarganegaraan, setiap warga negara memiliki hak memperoleh perlindungan dari negara. Sebaliknya, warga negara juga mempunyai kewajiban menjaga keamanan negara, termasuk menjaga keamanan di ruang digital. Artinya, bela negara pada era digital tidak selalu dilakukan dengan senjata, tetapi juga dengan perilaku yang bertanggung jawab di dunia maya. Selanjutnya ada upaya pencegahan yang dapat dilakukan. Pertama dari pemerintah, yaitu memperkuat regulasi keamanan cyber, meningkatkan keamanan sistem informasi pemerintahan, dan edukasi kepada masyarakat agar lebih tahu tentang keamanan data. Peran masyarakat, yang pertama, menggunakan password yang kuat, mengaktifkan autentikasi 2 faktor, tidak mudah percaya terhadap tautan yang mencurigakan, dan yang terakhir, menjaga kerahasiaan data pribadi. Selanjutnya ada peran mahasiswa. Yang pertama ada meningkatkan literasi digital, tidak menyebarkan informasi palsu atau hoaks, menjaga etika dalam menggunakan internet, mengembangkan inovasi keamanan informasi, dan menjadi agen edukasi keamanan digital di lingkungan sekitar. Kesimpulannya adalah, yang pertama, kejahatan cyber merupakan ancaman nyata bagi keamanan nasional di Indonesia. Ancaman digital dapat berdampak pada pemerintahan, ekonomi, dan masyarakat. Yang ketiga, menjaga keamanan cyber merupakan tanggung jawab pemerintah dan seluruh warga negara. Dan yang terakhir, mahasiswa khususnya dari jurusan informasi memiliki peran strategis dalam menciptakan sistem digital yang aman sehingga mendukung ketahanan nasional Indonesia.